Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah. Nama saya Muhammad Zahran Yasan Nabitupulu dan pada video kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan membawakan sebuah materi yang terkait dengan salah satu museum terbaik di Indonesia, yaitu Museum Perkebunan di Indonesia. Nah, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 53, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas praktik kerja lapangan kami sebagai mahasiswa semester 7 dari program studi sejarah peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman ingin tahu kelanjutannya? Silahkan simak selengkapnya ya. Let's go! Baiklah teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan pintu masuk museum nih. Nah, dan langsung aja kita masuk ke ruangan yang pertama ya. Nah, di sini biasanya pemandu museum pertama kali akan menjelaskan tentang sejarah museum ini, mulai dari gedungnya hingga kemudian diresmikan menjadi sebuah museum perkebunan hingga seperti sekarang ini teman-teman. Di ruangan ini juga akan dijelaskan tentang keanekaragaman hayati Nusantara sekaligus rempah-rempah yang ada di Indonesia dan sejarah perkebunan di Indonesia tentunya mulai dari masa prakolonial hingga kemerdekaan Indonesia nih. Nah, dan terakhir di sini akan dijelaskan juga tentang beberapa komoditas penelitian yang terkait dengan komoditas yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah, selanjutnya di ruangan kedua nih, teman-teman. Di sini kita akan dijelaskan tentang beragam macam komoditi yang ada dalam sejarah perkebunan di Indonesia nih. Di antaranya ada kelapa sawit dan juga beberapa macam hasil olahannya, seperti minyak kelapa sawit merah dan juga minyak goreng, ada mentega, ada lilin, dan bahkan ada kosmetik kecantikan nih. Selanjutnya ada juga kopi yang berasal dari Afrika, kemudian ada kokoa, teh, dan juga komoditas asli yang berasal dari Indonesia yaitu tebu nih teman-teman. Nah, di ruangan selanjutnya kita bisa melihat komoditas terakhir nih, yaitu tembakau dan juga karet teman-teman. Di ruangan ini terdapat beberapa hal penting, mulai dari sejarah tembakau, proses pemilahannya, dan juga hasil olahannya nih teman-teman. Kemudian ada juga karet yang merupakan komoditas di Nusantara pun ikut dijelaskan di ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mungkin langsung saja saya ke pertanyaan pertama ya. Menurut Bapak apa sih kita pentingnya sebagai mahasiswa itu untuk mengenal sejarah gitu Pak? Nah, terutama situs-situs sejarah gitu Pak. Baik, teman-teman dan pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Program studi Bang Nadib sejarah peradaban Islam di Sumatera Utara atau di salah satu program studi Fakultas Ilmu Sosial di Sumatera Utara yang mengkaji tentang sejarah Islam, peradaban Islam, khususnya yang berbasis kearifan lokal, yaitu di Sumatera Utara, dan gerakan-gerakan Islam, perjuangan-perjuangan, dan sekaligus menciptakan peneliti pemula. Nah, itu yang pertama Bang Nabit yang berkaitan dengan sejarah. Jadi program studi sejarah peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara adalah menciptakan sarjana yang paham tentang sejarah peradaban Islam sekaligus mampu menjadi sebagai seorang peneliti awal di bidang sejarah. Itu kualifikasi yang harus kita hadirkan, yang harus kita laksanakan sebagai visi misi WIN, visi misi program studi sejarah peradaban Islam. Sejarah dan diaplikasikan di dalam
pengurusan museum, pengurusan dan perawatan situs-situs. Itu artinya kita sudah bukan hanya menciptakan sarjana, bukan hanya menciptakan peneliti, tetapi juga sejarah peradaban Islam sebagai sebuah program studi juga menciptakan ahli-ahli yang bisa bekerja untuk menangani situs dan museum. Itu kira-kira Pak Nabi Tunggul. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan terima kasih kepada Terima Bapak. kasih. Salam sejahtera Bang Nabi. Salam ingat merah untuk kita semua, dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Dewi Siregar, dosen Pamong Lapangan untuk kelompok 3 PKL Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 7 Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan. Kami melakukan praktek kerja lapangan di Museum Perkebunan Sumatera Utara. Praktek kerja lapangan mahasiswa SPI dilaksanakan dalam 2 kali semester, yaitu semester 6 dan semester 7. Di semester 6, mahasiswa dikerahkan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di lokasi-lokasi ataupun lapangan-lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi situs-situs sejarah yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selanjutnya, pada semester 7 ini, mereka diarahkan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di museum-museum yang ada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tujuan dari praktek kerja lapangan ini dalam rangka untuk memperdalam ataupun untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa sejarah peradaban Islam dalam pengelolaan museum, dalam guide tur museum, dan sebagainya. Maka dengan keberadaan museum ini diharapkan juga mahasiswa sejarah peradaban Islam memiliki kompetensi dalam mengedukasi masyarakat tentang sejarah, kemudian juga mahasiswa SPI memiliki kompetensi dalam guide sejarah. Karena salah satu dari profil lulusan mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam adalah sebagai tour guide sejarah dan juga sebagai pengelola museum dan lain sebagainya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan keberadaan mahasiswa di lokasi Museum Perkebunan Sumatera Utara ini bermanfaat untuk mahasiswa kami sendiri dan juga bermanfaat untuk museum itu sendiri. Sekian dari kami, Museum di Hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di ruangan ini kita bisa melihat beberapa benda lagi seperti benih kelapa sawit dan juga hasil olahan kelapa sawit seperti minyak goreng, dan juga kemudian ada lilin dan juga alat-alat penting lainnya yang berada di ruangan selanjutnya, yaitu timbangan kelapa sawit dan juga alat penakar hujan, bahkan ada radio serta miniatur tempat tinggal para pekerja perkebunan, teman-teman. Di ruangan ini juga terdapat uang seri yang digunakan para pekerja perkebunan pada masa itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaannya saja. Nah, yang pertama itu siapa pendiri Museum Perkebunan Indonesia ini dan kemungkinan apa yang memotivasi beliau untuk mendirikan museum ini, Kak? Baik, yang mendirikan atau yang menggagas Museum Perkebunan Indonesia ini adalah Bapak Sujai Kartasasmita, yang mana beliau sudah dinobatkan sebagai tokoh perkebunan Indonesia. Kemudian alasan dari Bapak Sujai dirikan Museum Perkebunan Indonesia ini adalah tidak lain dan tidak bukan ingin adanya sebuah wadah yang mampu menyimpan, yang mampu memamerkan atau mendisplay sejarah-sejarah terkait perkebunan. Itu alasan kuatnya seperti itu. Oke. Baiklah, mungkin selanjutnya terkait museum ya. Nah, itu kira-kira garis besarnya dalam museum itu apa saja sih yang ada di dalam Museum Perkebunan Indonesia? Ya, baik. Jadi di Museum Perkebunan Indonesia ini kita sudah berkembang atau memiliki mengepakkan sayap, di mana gedung kita sudah berada di 2 gedung. Dari kedua gedung ini tidak memiliki kesamaan dari segi isi, karena isinya memang berbeda. Kalau untuk isi dari museumnya, di Museum Perkebunan Indonesia pertama yang di Brigjen Katamso itu berisi tentang sejarah awal mulanya. Kemudian kita menjelaskan apa aja tanaman-tanaman perkebunan Indonesia. Kemudian kalau untuk di Museum Perkebunan Indonesia 2, itu kita melanjutkan sebuah penyusunan atau display dari koleksi-koleksi yang kita punya. Kita ada bantuan koleksi dari salah satu perusahaan transportasi kapal yang berasal dari Belanda, yaitu Rotterdam Lloyd, yang mereka memberikan hibah koleksi ke kita yang memang itu ada kaitannya juga dengan zaman perkebunan pada masa itu. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Khairunisa yang telah mau saya wawancarai, dan mungkin seperti itu aja video wawancara kami dengan seorang pemandu museum ya, yang bertugas di Museum Perkebunan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Dari saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian aja penjelasan singkat kami tentang apa aja yang ada atau apa aja sih yang bisa kita temuin di Museum Perkebunan Indonesia yang pertama nih. Selanjutnya, kita juga dapat melihat Museum Perkebunan Indonesia yang kedua yang berada di Jalan Pemuda teman-teman. Nah, Museum Perkebunan Indonesia yang kedua ini dulunya merupakan gedung administrasi Afros yang sekarang telah dialihfungsikan menjadi sebuah museum teman-teman. Di museum ini terdapat berbagai macam koleksi yang terkait dengan berkas-berkas daktiloskopi serta surat menyurat pada masa kolonial Belanda teman-teman. Barang koleksi lain juga bisa kita temukan seperti berangkas, kemudian ada mesin tik serta mesin hitung, dan juga miniatur kapal William Royce yang digunakan untuk mengangkut dan membawa penumpang serta komoditas yang akan dikirim keluar Nusantara maupun sebaliknya. Di sini juga terdapat sebuah lift surat yang digunakan para pegawai untuk menyampaikan surat-surat yang penting dengan lebih cepat untuk dibawa ke lantai atas teman-teman. Sebenarnya ada banyak hal-hal lain atau barang koleksi lain yang bisa teman-teman temukan apabila teman-teman berkunjung langsung ke Museum Perkebunan Indonesia nih. Nah, baik yang pertama ataupun yang kedua untuk merasakan sendiri keseruannya ya. Baiklah, sekian aja video dari kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman tentang Museum Perkebunan Indonesia yang pertama maupun yang kedua, dan juga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata selanjutnya dalam rencana liburan teman-teman. Kami dari kelompok 3 praktik kerja lapangan mahasiswa semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengucapkan undur diri dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.